Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri ingin mempresentasikan ide proyek kami dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Minyak Jelantah. Next. Dengan tim kami terdiri dari saya sendiri Aisyah, dengan Rizky Muhammad Yusuf, dan Salsa Bilatujana dengan NIM yang tertera. Next. Kami melalui 6 tahapan dengan masing-masing dokumen setiap tahapannya. Next. Project Scope, yaitu membangun sistem informasi untuk pengolahan minyak jelantah yang berbasis aplikasi mobile dengan start project mulai 14 Februari dan diakhiri dengan 22 Juni 2022 yang mengacu pada PMBOK untuk memberikan hasil proyek yang berkualitas. Next. Dokumen pertama ada project charter, yaitu project manajernya bernama Rizky Muhammad Yusuf, product manajernya Nur Ain, project sponsor Hendra Aditya Wijaya dengan tim Aisyah dan Salsa Bilatujana. Deliverable-nya yaitu laporan proyek, simulasi, dan dokumentasi. Asumsinya yaitu pembelian perangkat keras dan lunak, serta database dan cloud yang berbayar. Risk dan isu-nya yaitu kendala dari tim dan terjadi bug pada aplikasi. Estimasi biayanya sebesar 80 juta rupiah. Bisnis need-nya yaitu adanya permasalahan untuk melakukan daur ulang minyak jelantah dan dibuat sistem untuk memudahkan pemanfaatan dan pengelolaan minyak jelantah dengan berbasis internet. Untuk meningkatkan pelayanan bagi penyetor jelantah, mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan dilengkapi dengan penyetoran minyak jelantah. Next. Selanjutnya, stakeholder register berisi klasifikasi dari stakeholder. Tim kami ada beberapa stakeholder yang salah satunya yaitu Fahmi Zikrul, berperan sebagai testing dengan interest dan influence-nya 3, kontaknya melalui email, phone, dan alamat di Depok, kategori internal, ekspektasinya sesuai dengan kebutuhan user, dan komunikasinya melalui email dan telepon. Stakeholder ini memiliki tingkat pengaruh yang besar, strategi umum yang cenderung manage closely, keep informed, dan cooperate. Next. Requirement dokumen. Proyek ini dijalankan oleh mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri untuk mengembangkan ide yang sudah didiskusikan dengan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, khususnya yang menggunakan minyak goreng. Business value-nya yaitu intangible dan tangible. Business requirement-nya yaitu aplikasi berbasis mobile. Functional requirement-nya dapat melihat nilai tukar, mengelola data, backup data, dan sebagainya. Non-fungsionalnya yaitu meningkatkan 30% kinerja admin, kinerja pengolah jelantah, serta user yang memiliki akun yang dapat mengakses aplikasi, tampilan user-friendly, dan aplikasi mudah diakses, serta hanya user dapat login secara online untuk menggunakan aplikasi. Next. Selanjutnya ada requirement traceability matrix, berisi pemetaan kebutuhan project. Di sini ada kategorinya mulai dari yang wajib memiliki, harus memiliki, dan baik jika dimiliki. Prioritinya dari medium, low, sampai high. Di sini salah satunya ada sistem aplikasi berbasis mobile dengan kategori wajib dimiliki yang prioritasnya tinggi, yaitu untuk mengakses aplikasi melalui sistem Android dengan modul aplikasi Android itu sendiri, verifikasinya pencapaian tujuan bisnis, lalu validasinya melalui unit test dan UAT. Next. Project Scope Statement. Deskripsinya yaitu aplikasi Android ini memberikan solusi penyaluran minyak jelantah yang dapat di-download lalu dapat melakukan transaksi penjemputan minyak jelantah. Bisnis objektifnya yaitu kemudahan akses informasi dan mekanisme penjemputan jelantah, serta menjawab permasalahan masyarakat tentang sulitnya menyalurkan minyak jelantah. Acceptance kriterianya yaitu fitur aplikasi ini memiliki indikator keberhasilan yaitu aplikasi mudah dan sudah sesuai dengan tujuan bisnis. Aplikasi ini juga bertujuan untuk memaksimalkan penjemputan minyak jelantah. Pada fitur transaksi dapat melihat dengan sort by, pada fitur konfigurasi dapat menyesuaikan nilai tukar dengan total jelantah. Pada fitur aplikasi ini juga user dapat kepuasan di mana sistem dapat melakukan penjemputan minyak jelantah. Asumsinya yaitu pengerjaan proyek selama 4 bulan dengan 5 hari kerja dan 8 jam setiap harinya. Next.
WBS level 3 terdiri dari tabel pada gambar warna putih. Di sini ada sistem informasi pengolahan minyak jelantah dengan 5 tahapan, yaitu inisiasi, planning, eksekusi, implementasi, dan close out, dengan masing-masing kegiatan di setiap tahapannya. Selanjutnya ada WBS Dictionary, berisi deskripsi dari WPS level 3, di mana di sini terdapat owner yang bertanggung jawab, waktunya, time-nya, dan biaya dari masing-masing tahapan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsa. Schedule baseline. Di sini ada activity atau milestone, kemudian ownernya dimulai dari tanggal berapa dan berakhir dari tanggal berapa, yaitu ada initiation, planning, execution, implementation, dan close out. Dan acceptance kriterianya, alhamdulillah semuanya berhasil. Next. Kemudian project schedule. Project schedule menurut Hussein tahun 2010 memiliki manfaat, yaitu realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu, terus memberikan saran untuk menilai kemajuan pekerjaan, dapat mengevaluasi berakhirnya proyek atau mulainya proyek. Kemudian ada di sini WBS-nya dengan task name-nya Sistem Informasi Pengolahan Minyak Jelantah. Kemudian ada statusnya, terus ada dimulai dan durasinya. Di sini ada initiation, yaitu mulai rapat tim, membuat project charter, pengesahan project charter oleh stakeholder, kemudian planningnya, yaitu ada membuat proposal proyek, finalisasi proposal proyek, pengesahan proposal proyek, execution-nya, yaitu ada analisis sistem, desain database system, desain interface system, coding dan testing, dan terakhir dokumentasi sistem. Next. Kemudian ada quality baseline. Quality baseline di sini ada measure dan unitnya, kemudian frequency, target, kemudian cara dan datanya, yaitu ada memastikan security app terjaga, pengembangan aplikasi, maintenance, indeks kepuasan pengguna, keberhasilan setiap tahap proyek, pengembangan infrastruktur, perhitungan gaya, efisiensi penghapusan defek, persyaratan indeks pasar, perubahan harga tukar jelantah dalam rupiah, perbedaan jadwal, selisih biaya, dan terakhir defek utama prabisnis. Kemudian di sini ada WBS-nya dengan WBS-nya bernama Sistem Informasi Pengolahan Minyak Jelantah, yaitu ada initiation yang berjumlah 600.000, planning yang berjumlah 250.000, execution yang berjumlah 45.400.000, dan implementation-nya berjumlah 33.500.000. Kemudian yang terakhir close out-nya 250.000, sehingga totalnya 80 juta. Produk backlog. Harapannya yaitu melihat semua daftar member dan pengunjung aplikasi yang akan dikelola admin dan seterusnya. Terus ada ada merespon pertanyaan yang diajukan, yaitu jurnalis dan seterusnya, menghubungi admin yang dilakukan oleh penyetor dan seterusnya. Kemudian melihat data pickup yang dilakukan oleh driver dan seterusnya. Kemudian menampilkan halaman fitur
yang dilakukan oleh supervisor, dan seterusnya. Terus realitanya dapat memantau kunjungan aplikasi, dan seterusnya. Terus jurnalis dapat menambah informasi, dan penyetor dapat memposting entry baru. Driver dapat mengetahui lebih banyak tentang penjemputan, dan supervisor dapat melihat halaman setiap fitur, dan seterusnya. Dan di sini ada priority-nya, yaitu ada high, medium, low, dan ada 3, yaitu high, medium, light, dan low. Kemudian ada sprint-nya 1, 6, 8, 5, 7, dan 4. Kemudian owner-nya dan statusnya. Next. Kemudian sprint backlog. Sprint contract is defined as follow, yaitu satu sprint sama dengan 15 hari, satu hari sama dengan 3 jam, dan total orangnya itu ada 3, total horse per person per sprint yaitu 45 jam, total horse per sprint yaitu 135 jam. Di sini ada 8 fitur, yaitu fitur admin, fitur transaksi, fitur konfigurasi, fitur history, fitur notifikasi, fitur insight, fitur FAQ, dan terakhir fitur membership. Next. Selanjutnya adalah Communication Management Plan. Untuk menciptakan hubungan yang penting antara orang-orang, ide dan informasi yang diperlukan supaya proyek berakhir dengan kesuksesan. Di sini terdapat beberapa kolom seperti communication type, objective of communication, medium, frekuensi, audiensi, owner, dan deliverable. Nah, saya akan memberi contoh pada row pertama, communication type-nya rapat perdana, objective of communication yang memperkenalkan tim proyek, tujuan proyek, pendekatan, manajemen. Dengan medium face-to-face, berarti tatap muka, terus dengan frekuensi 1 kali, dengan audiensinya project sponsor, project team, dan stakeholders, dengan owner, project manager, dan deliverable-nya agenda metode. Dan seperti kutipan di bawah, setiap orang yang terlibat dalam proyek ini harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi. Selanjutnya ada plan risk management. Dalam plan risk management, dokumen yang dibuat oleh project manager untuk meramalkan risiko dan mendefinisikan respon yang akan dilakukan untuk menangani risiko tersebut. Contohnya, dalam tabel ini ada 5 kolom. Seperti deskripsi risiko, kemunculan dampak, pengelola risiko, dan solusi. Contohnya, 1 deskripsi risikonya kurangnya anggota tim, kemunculan sedang, dampaknya tinggi, pengelola risikonya Aisyah, dengan solusi di backup anggota tim yang ada. Kemudian ada contoh kedua, komunikasi dan koordinasi dalam tim, kemunculannya sering, dampak tinggi, pengelola risiko selesai atau jana, dengan solusi melakukan komunikasi aktif di WhatsApp untuk diskusi dan berkabar. Begitupun selanjutnya yang ada di tabel. Selanjutnya ada use case diagram. Nah, bisa dilihat di sini use case-nya ada 5. Supervisor, admin, jurnalis, penyetor, dan driver. Nah, supervisor adalah orang yang mempunyai akses untuk mengelola fitur aplikasi. Supervisor adalah orang yang mempunyai akses untuk fitur aplikasi. Kemudian, admin adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem di luar aplikasi. Kemudian ada jurnalis. Jurnalis adalah orang yang mempunyai akses untuk mengelola data penyetor.
Keempat, data penyetor. Penyetor adalah orang yang menggunakan aplikasi untuk mengumpulkan minyak jelantah serta dapat melihat nilai tukar jelantah. Yang terakhir ada driver, adalah orang yang akan melakukan penjemputan dan tracking minyak jelantah. Kemudian, dalam pengelolaan fitur aplikasi, merupakan proses yang melakukan pengelolaan aplikasi dan menambah fitur. Kemudian dalam pengelolaan sistem di luar aplikasi, pengelola sistem merupakan aktivitas yang meliputi melihat semua daftar member dan pengunjung aplikasi. Kemudian, pada pengelolaan data penyetor, merupakan proses generalisasi yang meliputi dua buah proses pengelolaan data penyetor, yaitu menghapus dan mencari data. Terus, kemudian melihat nilai tukar jelantah, merupakan proses memasukkan jumlah liter jelantah dan sistem akan menampilkan harga dalam rupiah nilai tukar minyak jelantah. Kemudian yang terakhir, mengelola tracking jelantah merupakan proses penjemputan minyak jelantah. Kemudian ada user story, deskripsi kebutuhan sistem ke user mengenai produk. Tabel yang pertama, ada ID, priority, type of user, do some task, get some result, dan status. Akan saya beri dua contoh. Yang pertama, ID yang pertama dengan priority must have as a project director. Tasknya mendapatkan laporan harian tentang pendapatan proyek, so that I can mengontrol dan melaporkan pendapatan proyek dengan status approve. Dan saya akan memberi contoh yang ketiga dengan priority should have as a project manager, dengan I need to melihat dashboard proyek yang menunjukkan anggaran, so that I can memiliki ikhtisar sekilas tentang proyek dengan status kapan. Kemudian flowchart. Flowchart di sini menggambarkan jalannya program dari proses ke proses lainnya. Seperti kita lihat dari mulai start, kemudian ke terima query dari user, dan ambil data dari database, kemudian tampilkan data, terus driver memasukkan data penjemputan, terus penjemputan selesai. Menyimpan data penjemputan ke database, kirim data hasil penjemputan ke transaksi, dan selesai. Kemudian flowchart mengelola data penyetor, dimulai dari start, dan user akan login, terus kita akan mengecek data penyetor. Setelah itu kelola data penyetor yes, data penyetor selesai. Nah, dicek ada pengecekan yaitu username atau password salah. Nah, sekarang flowchart mengelola fitur aplikasi mulai start, login, masuk ke admin, halaman admin, dan fitur transaksi, fitur history, fitur akun, fitur home, fitur notifikasi, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian flowchart menampilkan data laporan. Dari input ke proses, dari proses ada ke penyimpanan database. Dan menampilkan data laporan, karena ada database yang diperbaharui, kemudian kerut laporan sesuai, memperbarui laporan, database yang diperbarui. Oke. Terima kasih kepada Ibu, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.